Minasang, ayo kita belajar lagi Minano Nihongo Ichi bab 19. Ada 4 pola kalimat yang akan kita pelajari di bab 19 ini. Yang pertama adalah pola kalimat kata kerja ta kotoga arimas atau keikeng. Keikeng itu artinya pengalaman. Yang kedua, pola kalimat kata kerja tari atau kata kerja tarimasu. Kemudian yang ketiga, pola kalimat ikeyoshi kunarimas. Yang keempat, pola kalimat nakeyoshi atau meishi ni narimas. Baik minasang, kita mulai. Untuk pola kalimat yang pertama adalah pola kalimat kata kerja ta kotoga arimas atau keikeng. Pola kalimat ini digunakan untuk menyatakan kejadian atau hal yang sudah terjadi di masa lalu dan diceritakan kembali pada saat ini. Contoh kalimatnya, watashi wa Filipina e itta koto ga arimasu. Saya pernah pergi ke Filipina. Contoh yang kedua, watashi wa kaeru o tabeta koto ga arimasu. Saya pernah makan daging katak. Nah, selanjutnya contoh yang ketiga ini bentuk percakapan ya. Sushi wo tabeta koto ga arimasu ka? Artinya, apakah kamu pernah makan sushi? Jika iya, hai arimasu. Iya, saya pernah. Jika jawabannya tidak pernah, dalam bahasa Jepang iie arimasen. Artinya, tidak, saya belum pernah. Minasang bisa menyimpulkan arti dari kotoga arimasu itu apa? Betul, artinya pernah melakukan sesuatu. Minasang, selanjutnya ini ada tambahan. Jadi untuk kalimat tanya yang menanyakan pengalaman atau kejadian yang sudah terjadi, dalam menjawab pertanyaannya bisa juga menggunakan pola kalimat seperti ini ya. Nah, untuk contoh yang pertama, yoru kara asa made benkyou shita koto ga arimasu ka? Artinya, apakah Anda pernah belajar dari pagi sampai malam hari? Contoh jawabannya jika iya, hai, ichido arimasu. Kemudian, jika tidak, jawabannya iie, ichido mo arimasen. Artinya, hai, ichido arimasu. Artinya, iya, saya pernah sekali. Iie, ichido mo arimasen. Tidak, saya belum pernah sekalipun. Baik minasang, untuk pola kalimat yang pertama mudah-mudahan bisa difahami. Sekarang kita lanjut untuk pola kalimat yang kedua adalah kata kerja tari, kata kerja tari shimasu. Nah minasang, pola kalimat ini digunakan untuk menyatakan berbagai kegiatan yang setaraf yang dilakukan pada suatu waktu tertentu. Baik minasang, kita lihat untuk contoh kalimatnya ya. Terebi wo mitari hong wo yondari shimasu. Saya menonton TV dan membaca buku. Minasang, sesuai pola kalimatnya, untuk kata kerja di sini menggunakan kata kerja bentuk ta. Contohnya mitari. Ya, mitari ini asal katanya mi masuk. Nah, masuknya dihilangkan, bentuk taknya itu kan menjadi mita, tambahkan ri, jadi mitari. Selanjutnya untuk kata kerja yang kedua di kalimat ini ada yondari. Asal katanya yomi masuk, masuknya dihilangkan. Nah, mi atau mu, bentuk taknya adalah enda. Ya, minasang masih ingat ya? Yomi masuk ini termasuk kata kerja kelompok 1. Ya, yomi masuk menjadi yonda ditambah ri, kemudian shimas yondari shimas. Baik minasang, kita lihat untuk contoh yang kedua. Terebi wo mitari gemi wo shitari shimashita. Artinya saya menonton TV dan bermain game. Ya, yang pertama kata kerjanya mitari masih sama ya. Kemudian yang kedua ada gemu wo shitari shimashita. Shitari shimashita. Shitari itu asal katanya shimasu, masunya dihilangkan kemudian tambah ta ya. Shitari shimashita. Baik minasang, kita lihat untuk contoh yang ketiga adalah shumatsu shukudai wo shitari tango wo oboetari shimasu. Shumatsu itu artinya pada akhir pekan, shukudai wo shitari, saya mengerjakan PR,
tango wo oboe tari shimasu, dan menghafal kosakata. Di kalimat ini kata kerja yang pertama adalah shitari ya, tadi sudah dijelaskan. Kemudian kata kerja yang kedua ada oboe tari shimasu. Nah, oboe tari itu asal katanya oboe masu, ini termasuk golongan kedua ya kata kerja. Oboe tari asalnya oboe masu, kemudian jika diubah ke bentuk ta menjadi oboe ta, tinggal tambahkan ri oboe tari shimasu. Jadi minasang, sekali lagi pola kalimat ini untuk menyatakan berbagai kegiatan yang setaraf ya yang dilakukan pada suatu waktu. Baik minasang, kita lanjut untuk pola kalimat yang ketiga adalah ikeyoshi kunari shimasu. Minasang, ikeyoshi itu artinya kata sifat i ya. Untuk kata sifat i, bentuk perubahannya adalah dengan menghilangkan i, kemudian diganti dengan kunarimas. Ya, jadi kata sifat i itu ciri khasnya yang berakhiran i ya. Nah, si i-nya ini tuh dihilangkan kemudian diubah menjadi kunarimas. Seperti apa? Kita lihat ya. Contoh kalimatnya adalah heya wa akaruku narimashita. Ruangannya menjadi semakin terang. Nah, minasang, di kalimat ini yang termasuk kata sifat i atau ikeyoshi-nya adalah akaruku narimashita. Asal kata sifat dasarnya adalah akarui. Nah, i-nya dihilangkan kemudian menjadi ku narimashita. Akarui menjadi akaruku narimashita. Ya, hewa akaruku narimashita. Ruangannya menjadi semakin terang. Minasang bisa difahami ya. Baik minasang, yang terakhir adalah pola kalimat nakeyoshi atau meishi. Meishi itu artinya kata benda, ni narimas. Nah minasang, harus bisa membedakan dengan kata sifat i. Jadi perubahan yang terjadi untuk kata sifat na dan kata benda sedikit berbeda, yaitu dengan menghilangkan kata na kemudian diganti dengan nani-nani ni narimas. Sedangkan untuk kata benda tinggal menambahkan kata ni narimas. Coba kita lihat untuk contoh kata sifat na ya atau nakeyoshi. Nihongo ga jouzu ni narimashita. Bahasa Jepangnya semakin pintar. Minasang, untuk kata sifat jouzu ini kan harusnya jouzu na ya. Tetapi karena mau dirubah ke bentuk ni narimashita menjadi jouzu ni narimashita. Jadi na-nya dihilangkan. Coba kita lihat contoh yang kedua. Takusang natara genki ni narimashita. Saya merasa lebih baik setelah banyak tidur. Di kalimat ini kata sifatnya adalah genki. Asalnya harusnya genkina, karena dirubah ke bentuk ni narimashita menjadi genki ni narimashita. Baik minasang, kita lihat untuk contoh yang kata benda ya. Kare wa takarakuji ni atatte okane mochi ni narimashita. Nah, di sini untuk kata benda yang dimaksud untuk pola kalimat ini adalah sebelum ni narimashita itu ada mochi. Jadi intinya minasang, untuk kata benda yang di pola kalimat ni narimashita ini tidak dirubah ya. Jadi tetap kata benda utuh ditambah ni narimashita. Minasang, wakarimashita ka? Jika ada pertanyaan ataupun masukan, tulis di komentar ya. Sampai ketemu di bab 20 ya. Arigato!